Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dari Ekonomi A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan negosiasi dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan dosen pengampu Ibu Sulistiowati, MPD. Pengertian negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris negotiation yang artinya perundingan. Menurut Endar Moko 2006, dalam Thesaurus, bahasa Indonesia dikatakan yang dimaksud dengan negosiasi yaitu yang pertama proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesempatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Masing-masing pihak ini memiliki kepentingan yang sama, akan tetapi mereka memiliki kebutuhan sasaran dan komunitas yang berbeda. Oleh karena itu, mereka melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa yang kedua pihak sama-sama merasa diuntungkan. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama ada Hartman. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan satu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Yang kedua ada Henry Kissinger. Negosiasi merupakan sebuah proses untuk dapat menggabungkan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan keputusan bulat. Yang ketiga ada Oliver. Negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Yang keempat ada Casey. Negosiasi ialah suatu proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bisa bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Yang kelima ada Jackman. Negosiasi adalah satu di antara proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya yang memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya dapat mencapai kesepakatan. Yang keempat ada Robbins. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba untuk menyepakati tingkat kerjasama untuk mereka. Jadi bisa disimpulkan, negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Karakteristik negosiasi hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat sama sekali ya. Dan perlu diketahui ada syarat negosiator. Untuk menjadi seseorang negosiator menurut Thomas 2007, agar sukses dalam aktivitas negosiasinya harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi sehingga sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang negosiator adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berhubungan dengan keadaan fisik. Yang kedua, kemampuan yang berhubungan dengan kepribadian. Yang ketiga, kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan. Kekuatan negosiasi. Seorang negosiasi dituntut untuk selalu tahu kapan sebaiknya memberi dan kapan harus menerima. Juga peka melihat situasi dan suasana kapan untuk menekan lawan bicaranya. Teknik negosiasi bukan hanya dipakai sebagai alat untuk menyudutkan tetapi juga untuk bela diri bila tersudut. Agar proses negosiasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka negosiator harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi. Kemampuan yang dimaksud adalah
Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi dengan calon pembeli. Agar komunikasi dapat berjalan lancar, dibutuhkan keterampilan dan teknik yang tepat baik secara komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang kedua, kemampuan untuk mengetahui kondisi fisik dan suasana hati calon pembeli saat bernegosiasi. Ketika pertama kali bertemu dengan calon pembeli, seorang negosiator harus mengetahui dan tanggap terhadap beberapa hal. Yang ketiga ada kemampuan untuk memulai dan memproses jalannya negosiasi dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis dan akrab. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.